Penjelasan lanjutannya adalah fasalah satu arba'il Qur'ani takriban kososun. 3/4 Al-Quran itu kira-kira 3/4 Quran itu ternyata isinya kisah atau Kisah cerita. ya. Kosos. Kisah-kisah. Kisah. Nah, jadi itu yang disebut dengan An'am Ta'alaihim itu ternyata salah satunya adalah kita diminta untuk belajar dari umat-umat terdahulu karena salah satu arba'in minal Qur'ani kososun. 3/4 loh ya. 3/4. Berarti hanya 1/4 yang tidak kisah. Ini menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Hayya nashkurullah azza wa jalla biqiraati alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli ala nabi biqiraati Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Dan saya mengajak teman-teman semua pemirsa dimanapun berada untuk subscribe channel IBTM, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Kang Boy? Bikhair, alhamdulillah. Baik, Kang. Kemarin kita sudah membahas ini ya, Al-Fatihah ayat yang terakhir gitu, tetapi belum selesai gitu, dan sedang asik-asiknya sepertinya. Nah, monggo waktu kami berikan sepenuhnya kepada Kang Boy untuk melanjutkan. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan saja membaca tafsir ayat ke-7 ini. Penjelasan lanjutannya adalah fasalah satu arba'il Qur'ani takriban kososun. Nah, ini menarik sekali. 3/4 Al-Quran itu kira-kira 3/4 Quran. Itu ternyata isinya kisah atau cerita. Kisah ya. Kisah-kisah. Misalnya di surat Al-Fatihah belum ya karena global. Tapi di surat Al-Baqarah itu sudah ada kisah kan. Kisah tentang Nabi Musa ya dengan kaumnya yaitu Bani Israel, sehingga disebut surat Al-Baqarah itu karena di dalam kisah itu ada melibatkan sapi kan gitu. Jadi kisah. Wa taujihun lil indori ilal i'tibari bi akhwalil umam. Nah, itu tadi. Jadi di bagian terdahulu kan kita sudah bicara tentang man an'ama alaihim itu. Siapakah yang mendapatkan nikmat itu? Disebutkan ada an-nabiyun, an-nabiyin, as-sodiqin, as-solihin, min umamis salifah. Dari bangsa-bangsa terdahulu. Maka di sini juga dikatakan, dan tujuannya adalah supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari akhwal, kondisi keadaan umat-umat terdahulu itu. Dalam hal apa? Misalnya, fi kufrihim wa imanihim. Dalam hal keimanan dan kekafiran mereka. Nah, karena di dalam Al-Quran kita juga bisa membaca, bisa mendapatkan contoh-contoh umat-umat yang dibinasakan oleh Allah. Misalnya gitu ya. Misalnya, ada umat-umat yang beriman gitu. Maka di sini dikatakan pelajaran apa berkaitan dengan akhwal itu? Fi kufrihim wa imanihim. Kemudian wasaqawatihim wa sa'adatihim. Dalam hal kesengsaraan dan kebahagiaan mereka.
Semuanya ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang menceritakan tentang bangsa-bangsa yang bahagia. Baldatun toyibatun warobun wuhur. Nah, itu kan ada di dalam surat Saba ya, kalau nggak salah itu. Konsep tentang negara yang baik. Tapi juga berkaitan ada yang kesengsaraan mereka. Bangsa-bangsa yang sengsara oleh karena melanggar perintah Allah, lalu dikirimkan azab oleh Allah. Misalnya di dalam kisah-kisah tentang Kaum para Lot, umat Lot itu ya. kaum Lut misalnya. Bahkan ada yang ada istilahnya itu karbil azim. Nah, itu ada bencana yang sangat besar. Nah, misalnya begitu. Kemudian ada lagi wala syai'un yahdil insanu kal masalat wal waqa'i. Dan tidak ada yang bisa memberikan pelajaran paling penting bagi manusia itu seperti pelajaran yang berupa misal, contoh ya, dan waqa'i, peristiwa-peristiwa. Ya, saya kira itu jelas. Kalau saya ini cerita tentang perjalanan ke luar negeri, itu mbok saya ngomong berbusa-busa di depan mahasiswa. Ya wis mau ngrungokno tok. Nah, itu didengarkan saja. Karena mereka hanya mendengar cerita. Tapi begitu mereka mengalami langsung, misalnya saya pernah punya rombongan, punya program bawa mahasiswa ke negara-negara dekat-dekat saja lah, Singapura, Malaysia, Thailand. Waktu itu tahun 2014, 2016 sampai sebelum corona inilah. Nggak mahal-mahal itu karena saya ajak mereka untuk melakukan pengalaman. Begitu mereka sudah langsung melihat itu, mengalami langsung itu mengalahkan sejuta cerita. Kira-kira gitu. Nah, tetapi kalau orang tidak mengalami langsung, mendengarkan cerita dalam bentuk permisalan dan peristiwa yang langsung terjadi, itu juga tetap bisa memberikan pelajaran. Nah, kan gitu. Itulah disebut dengan inspirasi, kan begitu. Lain misalnya yang saya ceritakan itu adalah karangan. Sampai kadang-kadang saya kalau ada itu, saya pernah cerita apa begitu, ada yang bertanya, yang saya ceritakan itu beneran terjadi atau ngarang? Gitu misalnya. Saya pernah itu dapat pertanyaan kayak gitu. Karena di sebuah forum tentang beasiswa misalnya, saya diminta untuk bicara tentang bagaimana perjalanan ke luar negeri dari dulu S2 sampai hari inilah. Itu ada yang bertanya begitu. Yang Anda ceritakan itu beneran apa ngarang gitu lah. Saya bilang, ngapain saya cerita? Kalau saya ngarang ya tidak saya ceritakan di sini, itu di novel. Nah gitu. Nah jadi itu tadi peristiwa dan permisalan yang terjadi pada umat terdahulu. Itu kata Muhammad Abdul di sini adalah wala syai'un yahdil insana kamasalat wal waqa'i. Tidak ada yang bisa memberikan pelajaran terpenting bagi manusia kecuali peristiwanya. Fa idza imtathalna al-amra wal irsyada wa nadharna fi ahwalil umami as-salifati wa asbaba ilmihim wa jahlihim wa quwwatihim wa dhafihim wa izzihim wa dhillihim wa ghairi wa dhullihim wa ghairi dzalik mimma ya'rudul umam kama lihadan nadru lihadan nadri kana lihadan nadri atharun fi nufusina yahmaluna ala husnil uswati wal iktidai bi akhbari tilkal umami. Nah, ini panjang tapi kira-kira begini. Jadi kalau kita meniru gitu ya, meniru, imtithal berarti menjalankan, meniru ya, berarti menjalankan. Jadi kalau kita menjalankan al-amr wal irsyad, perintah dan petunjuk, wa nadharna fi ahwalil umami as-salifati, dan kita menjalankan apa-apa yang sudah terjadi dengan melihat kepada apa yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, dalam hal apa? Asbabu
dalam hal sebab-sebab mereka menjadi pintar atau berilmu dan sebab-sebab mereka menjadi bodoh, atau sebab-sebab mereka menjadi kuat atau menjadi lemah, sebab-sebab mereka berjaya atau sebab-sebab mereka runtuh, misalnya gitu, dan segala sebagainya yang terjadi kepada aneka bangsa itu. Maka atharun itu bekas atau pengaruh pemikiran seperti ini kepada kita itu harusnya adalah lihat dan nadri atharun fi nufusina. Maka itu harus punya athar, pengaruh kepada jiwa kita. Nah, dalam hal apa? Yakmaluna alal husnil uswah. Maka ini harus membawa kita kepada contoh yang baik. Balik tidak dan perbuatan dan perilaku dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut dengan an'amta alaihim itu ternyata salah satunya adalah kita diminta untuk belajar dari umat-umat terdahulu karena salah satu arba'in minal Qur'ani qososun 3/4 loh ya, 3/4 berarti hanya 1/4 yang tidak kisah. Ini menarik sekali. Nah, kemudian wa min huna kemudian wahahuna su'alun. Maka dari sini ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah wahwa kaifa ya'muruna wahu ta'ala bitibai siroto man taqaddamana wa indana ahkamun wa irsyadatun lam takun indahum. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti contoh orang-orang terdahulu. Padahal kita memiliki hukum, kita memiliki petunjuk yang tidak sama seperti dengan yang mereka miliki. Nah, gitu. Wa bidzalika kanat syari'atuna akmal min syara'i'ihim. Dan konon kabarnya gitu, dan kita sering mendengar kira-kira begitu, bukannya syariat kita itu paling sempurna dibanding dengan syariat-syariat mereka. Nah, maka ini bisa juga kalau mau dilengkapi, misalnya itu ada satu kitab yang ditulis oleh Yusuf Qardawi, Madkhal Lidirasati Syariah Al-Islamiyah. Itu dia salah satu babnya itu berjudul Khosaisus Syariah Al-Islamiyah, kekhasan atau karakteristik syariat Islam itu bimukoronati dengan perbandingan syariah al-Yahudiyah wal Nasroniyah. Nah, gitu. Maka ini wa aslah di zamanina wa ma ba'dahu. Dan aslah lebih solihun likuli zaman, selalu sesuai di zaman kita dan zaman-zaman setelah kita. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya begitu. Kok kita perlu niru orang terdahulu padahal kita punya hukum sendiri? Kita punya petunjuk sendiri, kita punya syariat sendiri, yang katanya syariat kita itu lebih sempurna. Yang katanya aslah, yang selalu sesuai dengan zaman. Kok kita niru orang lain yang sebelum kita? Ini logis ya pertanyaan seperti ini. Wal Qur'anu yubayyinu lana al-jawaba. Dan Quran memberikan penjelasan kepada kita atas jawaban dari pertanyaan itu. Wa huwa annahu yasrahu bi anna dinallahi fi jami'il umami wahidun. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini tadi bi anna, ini jadi di kitab saya ini tak kasih highlight gitu. Tak kasih warna yang mencolok karena ini supaya bisa saya kutip di forum-forum yang penting. Karena ini perkataan Imam Muhammad Abduh bahwa bi anna dinallahi fi jami'il umami wahidun. Bahwa agama Allah untuk seluruh umat manusia itu, bangsa-bangsa itu wahidun, satu. Wa innama tahtaliful ahkamu bil furu'i. Tetapi perbedaan di dalam hukum itu terjadi pada level furu' atau cabang. Nah, cabang itu apa?
allati takhtalifu bi ikhtilafiz zamani, oleh karena perbedaan zaman. Nah, makanya lalu di sini dijelaskan wa amal usul fala khilafun fi. Sementara dasar-dasar agama itu tidak ada perbedaan di antara agama-agama itu. Ini bukan saya loh yang ngomong ya. Ini Muhammad Abduh loh ya. Muhammad Abduh ya. Nah, karena kalau kita ngomong kayak gini wah bahaya betul. Di sebagian masyarakat itu bahaya betul. Yang katanya menyamakan semua agama dan lain-lain. Padahal ini supaya dianggap nggak ngarang, kita tunjukkan kitabnya. Ya, halamannya. Tunjukkan halamannya. Oh, itu yang warna hijau itu tak tandai itu. Maksudnya supaya menarik. Nah, qala ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Nah, itu tadi yang pada bagian terdahulu sudah kita singgung sedikit. Qul ya ahlal kitab. Itu surat Al-Imran ayat 64. Wa qala ta'ala, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyin min ba'dihi, dan nabi-nabi lain setelah Nuh. Kok Nuh? Kenapa? Nah, gitu. Kok tidak sampai Adam? Nah, ini menarik. Saya punya belum teori ya, tapi masih berusaha membangun teori tentang mata rantai peradaban para nabi. Nah, gitu. Saya sedang mengkaji itu, pasti nggak selesai-selesai, tapi setidaknya saya ingin mencari mata rantai peradaban para nabi itu saling terhubung. Misalnya Adam itu awal mula kejadian manusia, Idris itu komunikasi, Nuh mulai ada syariat. Nah, misalnya gitu. Sehingga kenapa di sini dikatakan wa auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin? Karena syariat itu mulai ada zaman Nuh. Tapi bentuk agama yang disebut dengan monoteisme mulai Ibrahim. Nah, gitu. Nah, Nuh Ibrahim itu ada hubungan apa? Hubungan keluarga. Nah, itu sehingga ini dijelaskan menarik juga ini, Kang. Bukunya semoga segera jadi nih. Nggak sabar membaca. Baik, Kang, bisa dilanjutkan. Kita tinggal 4 menit lagi nih. Oke. Kemudian wal imanu billahi wa birusulihi wa bil yaumil akhir wa tarki syirri wa amalil birri wa tahalluqi bil akhlaqil fadilati mustawa fil jami. Jadi itulah yang disebut dengan yang kata Abduh bi anna dinallahi fi jami'il umami wahidun, itu karena al imanu billah, percaya kepada Allah sang pencipta alam ini, wa rusulihi, dan rasul-rasul yang diutus, wa bil yaumil akhir, dengan adanya hari akhir. Loh, kenapa pasti ada kepercayaan kepada hari akhir? Oh, tidak semua umat manusia percaya kok. Yang disebut dengan al-hayat ba'dal maut, itu tidak semuanya percaya loh. Life after life atau life after death itu nggak percaya loh. Nggak semua orang percaya. Itulah yang disebut dengan aliran materialisme. Bahwa yang ada di dunia ini ya yang material-material aja. Setelah yang material ini habis ya sudah selesai semuanya. Nah, bagi umat Islam kan tidak. Dunia itu mazra'atul akhirah. Nah, itu kan gitu. Dunia ini adalah ladang untuk menanam bekal kita di akhirat. Kemudian apa tadi? Meninggalkan keburukan, menjalankan kebaikan, itu ternyata al-mustawa fil jami, sama di semua masyarakat. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi inilah etika universal itu. Sehingga saya sering mengatakan akhlak itu tidak ada akhlak kontekstual. Akhlak itu apa istilahnya itu? Kan ada mutaghayyar, ada yang ghairu mutaghayyar. Akhlak itu ghairu mutaghayyar. Ya kan? Karena itu tidak ada akhlak kontekstual. Namanya berbuat baik itu ya
dimanapun tidak mengenal konteks. Nah, itu maksud saya. Ya, oke. Nah, jadi itulah yang disebut dengan oleh Abdul sehingga ini kembali kepada berarti pertanyaan. gini Kang, solihun likulli zaman wal makan gitu ya Kang. Ya, atau yang minggu yang edisi lalu disinggung Mbak Ninin itu, apakah kalimatun sawa itu dalam hal muamalah? Iya, tetapi kalau kita merujuk kepada yang disebutkan oleh Muhammad Abdu ini, al-imanu billah itu apakah muamalah? Nah, kan tidak. Al-i'tiqad. Jadi yang mungkin tidak boleh itu adalah al-ihtilat fi syariah. Saya hanya itu yang berarti laisa fil aqidah wal ibadah walakin fil akhlak wal muamalah dunyawiyat gitu ya Kang. Ya, tapi kalau di sini disebut fal imanu billah wa bi rusulihi wal yaumil akhir wa ghairu dzalik yang tadi itu. Oke, fal imanu billah wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir itu kan akidah. Wa tarki sirri wa amilil birri ini ibadah. Wa takhalluqi bi akhlaqil fadilah ini muamalah. Mustawa fil jami. Muamalah juga. Mustawa fil jami mananya di semua masyarakat itu sama, itu sudah. Iya. Nah, berarti artinya Abdu ingin membawa kita kepada satu pesan universal, tak peduli apa nama agama itu, kalau membawa nilai-nilai ini yaitu namanya agama, kan gitu. Iya. Nah, gitu. Iya kan. Ya tapi ya ini nggak mudah loh ya. Iya. Mudah dijelaskan loh ya. Pasti serangan-serangan dirasakan. Kalau sudah ngomong tentang seperti ini tuh wah sensitif. Sensitif. Nah, oke. Gitu ya. Oke, ya mungkin karena waktu kita sudah selesai, dari keseluruhan Al-Fatihah ini mungkin ada yang perlu di-highlight gitu Kang, apakah ada yang perlu di-highlight gitu? Ya, kalau kita harus menggarisbawahi poin-poin tertentu dari Al-Fatihah ini adalah pertama, setidaknya dari berapa? Mungkin 18 seri kajian kita tentang Al-Fatihah ini, pertama yang ingin kita jelaskan atau kita garis bawahi adalah lalu kita bisa mengetahui limadza sumiyatil fatihatu fatihatul kitab. Nah, gitu. Nah, itu awalan. Walimada sumiyatil fatihatu ummul kitab. Ya. Jadi kita jadi ngerti. Walimada sumiyatul fatihatu apalagi asabul masani misalnya gitu. 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, apa itu? Makanya ini ya bisa di scroll lagi yang kajian-kajian kemarin sebelum ini seperti itu teman-teman. Ya. Baik, karena waktu kita Waghairu dzalika min asma'il fatihati nafhamu min huna tilkal as'ilah. Itu aneka ragam pertanyaan yang di dalam otak kita. Kenapa kok disebut umul kitab? Kenapa kok disebut dengan umul Quran? Kenapa 7 ayat yang berulang-ulang? 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa kok Fatihah yang tidak turun pertama kali secara kronologi, yaitu kronologis, itu kok ditaruh di awal? Nah, minimal kita sudah punya jawaban sedikit. Ya. Nah, ya, oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan kita Al-Manar baru Al-Fatihah ya, baru selesai Al-Fatihah. Nah, teman-teman tentu penasaran apa yang akan kita bahas selanjutnya, apakah kita akan melanjutkan di Al-Baqarah atau kita akan mengkaji secara tematik. Nah, jangan lupa, pokoknya saksikan terus di channel IB Time ini. Baik, saya Ninin Karlina dan Kang Boy serta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasurun. Albiru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.